Shalom, perkenalkan nama saya Ade Irma Simamora. Saya Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Saya semester 1 Grup A. Saya membuat konten ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kepada saya, yaitu Ibu Grace L.A. Sihombing M.Com, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidik dan juga peserta didik. Proses pendidikan sebagai interaksi sosial, ada hubungan interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik. Di sini kita akan membahas tentang pendidik dan juga peserta didik. Yang pertama yang kita bahas di sini yaitu pendidik. Pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga ini merupakan individu atau sekelompok individu yang dimana berkedudukan sebagai orang tua ataupun saudara dari peserta didik. Khususnya itu adalah ayah dan juga ibu kita. Dan ada juga syarat yang harus dipenuhi oleh pendidik dalam keluarga, yaitu harus dewasa dan berwibawa. Pendidik juga harus melakukan tugasnya karena itu merupakan tanggung jawab bersifat moral. Proses pendidikan dalam keluarga lingkungan ini bersifat informal, artinya berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi, waktu, dan juga metode yang dimana materi pendidikan dalam keluarga yaitu pendidikan budi pekerti, sosial, dan juga keterampilan. Nah, yang kedua itu ada pendidik pada lembaga pendidik formal. Pendidik pada lembaga formal maksudnya di sini adalah guru, dosen, dan juga konselor yang merupakan pendidik karena profesi. Dengan begitu, tidak semua orang bisa menjadi pendidik pada lembaga ini. Ada juga seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi supaya bisa menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal, yaitu harus ada kualifikasi akademik, yang dimana kualifikasi akademik merupakan ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan juga satuan pendidikan format di tempat penugasan. Yang kedua yaitu kompetensi, yang dimana kompetensi yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja, serta seorang pendidik itu juga harus memiliki sertifikasi. Nah, saya akan memperjelaskan lebih dalam lagi apa itu kualifikasi akademik, kompetensi, dan juga sertifikasi. Selanjutnya itu profesionalisme pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Pendidik pada lembaga pendidikan formal itu harus memiliki kualifikasi akademik pendidik, yang dimana pendidik pada lembaga pendidik anak usia dini sampai SMA itu harus wajib memiliki pendidikan minimal sarjana atau sering disebut dengan gelar S1. Dan juga kalau tidak S1 harus ada program diploma 4. Sering juga ini disebut dengan gelar D4. Selanjutnya pendidik pada program sarjana harus memiliki pendidikan minimal magister atau S2. Dan yang terakhir itu pendidik pada program magister S2 harus memiliki pendidikan doktor atau S3. Selain kualifikasi akademik, pendidik juga harus memiliki kompetensi. Dan kompetensi ini ada beberapa macam. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Di dalam kompetensi pedagogik ini, pendidik harus memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisika, sosial, moral, kultural, emosional, dan juga intelektual. Nah, memahami latar belakang keluarga dan juga masyarakat peserta didik serta kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya, pendidik juga harus dapat memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik dengan tujuan supaya pendidik dapat memahami metode pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan. Pendidik dapat merancang pembelajaran yang mendidik serta dapat melaksanakan dan juga mengevaluasi proses serta hasil pembelajaran. Dan kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang dimana pendidik dapat menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, berwibawa, berakhlak mulia, teladan,
bagi peserta didik dan juga masyarakat, serta dapat mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial, yang dimana pendidik harus dapat berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan juga masyarakat, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan juga global, serta pendidik dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi yang terakhir adalah kompetensi profesional, yang dimana pendidik harus dapat menguasai substansi di bidang studi dan metodologi keilmuannya, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi, dan juga berkomunikasi pada saat pembelajaran, dan juga harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Yang ketiga itu ada pendidik pada lembaga pendidikan non formal. Pendidik pada lembaga pendidikan non formal ini diselenggarakan bagi warga dan masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, ataupun pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Yang dimana penyelenggaraan pendidikan non formal ini tidak didasarkan oleh aturan-aturan yang sangat ketat. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan non formal ini tidak seketat syarat untuk menjadi pendidikan yang formal. Dalam lembaga ini, kemampuan yang diharapkan tergantung dari macam pendidikan yang diselenggarakan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pendidik, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang peserta didik. Yang pertama itu ada hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik itu merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Yang kedua itu ada karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik ada 6, yaitu yang pertama, peserta didik memiliki berbagai potensi. Yang kedua, peserta didik ini merupakan individu-individu yang sedang berkembang. Selanjutnya itu, peserta didik yang satu memiliki perbedaan-perbedaan dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya itu ada peserta didik yang membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. Selanjutnya ini ada peserta didik yang merupakan individu yang aktif dan juga kreatif. Dan terakhir itu ada peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang pendidik dan juga peserta didik. Jika ada kata yang kurang baik yang saya ucapkan dari awal sampai akhir, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.